Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pekan ketujuh yang kita akan membahas tentang standar kompetensi dan sertifikasi profesi. Bila kita ketahui bersama, kompetensi ini merupakan sebuah gabungan ya, sinergi daripada knowledge, pengetahuan, skill, kemudian karakter, kepribadian, dan perilaku. Yang ini memungkinkan bagi seorang karyawan untuk melakukan tugas atau job description-nya dan peran apa yang dihadapi oleh karyawan itu di sebuah perusahaan. Nah, kalau kita menilik serba-serbi kompetensi, ini bisa menjadi sebuah daya saing yang dimiliki oleh seseorang. Yang perlu digarisbawahi adalah ini ada proses formal atau informal. Jadi kompetensi ini diraih bisa dari beberapa jalur, tidak harus melalui proses yang formal. Nah, ini apabila digabungkan dua-duanya dari proses formal dan informal tentunya menjadi kekuatan yang sangat bagus sebagai sebuah aset daripada sebuah perusahaan atau human capital. Nah, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kompetensi ini merupakan bahan observasi. Jadi kalau teman-teman nanti melamar sebuah pekerjaan, apply di sebuah industri, maka HRD bagian sumber daya manusia itu akan mengobservasi kompetensinya apa dan ingin mendapatkan tentunya SDM yang paling terbaik untuk menempati jabatan karir tertentu. Nah, secara individu ada 3 aspek kompetensi yang saling terkait. Antara lain ada personal karakter, kemudian ada behavior, job performance. Ini merupakan sebuah perwujudan daripada niat, tindakan, dan hasil. Jadi kita masing-masing pasti memiliki karakter pribadi kan, punya perilaku dan ada performan daripada pekerjaan. Nah, ini sebuah perwujudan daripada 3 ini. Nah, ini juga ditunjukkan pada causal flow model ya, yang menunjukkan bahwa kompetensi, motif, sifat, dan konsep diri dan pengetahuan itu akan menimbulkan perilaku. Jadi perilaku itu merupakan sebuah gabungan yang pada gilirannya nanti akan menghasilkan kinerja. Jadi sebuah kinerja didasari dari banyak hal ya. Kalau misalnya teman-teman amati di dalam sebuah perusahaan kan masing-masing karakter orang itu berbeda-beda ya. Ada yang tipikal A, tipikal B, tipikal C. Itu semua merupakan sebuah gabungan ya daripada macam-macam. Sehingga kita tidak bisa apa namanya? Menunjukkan orang itu bahwa orang itu adalah orang-orang yang malas, tidak seperti itu. Tapi dia merupakan sebuah gabungan. Jadi ada intensi apa sih yang perlu teman-teman amati agar orang itu bisa meningkatkan performa daripada kerjanya. Nah, di kualifikasi daripada Kerangka Nasional Indonesia bahwa teman-teman sekarang yang berada pada jalur Diploma 3 dan Diploma 4 itu memiliki skala daripada level dari KKNI. Bila diamati bahwa skala ini mulai dari 1 sampai 9, ya, paling mentok 9 ini. Kalau kita lihat dari D3 ini lebih ke arah level KKNI 5, kemudian untuk D4 atau S1 terapan lebih ke arah level 6. Irisannya sama-sama ke arah teknis, tugasnya analisis ya. Kalau di bawah Diploma 3 maka lebih ke arah operator, begitu. Ini dari sisi pekerjaan. Nah, kalau teman-teman nanti ada profesi yang ditekuni, maka itu skalanya lebih tinggi. Misalnya seorang dokter, karena profesi dia punya level KKNI 7. Kemudian misalnya dokter itu mengambil spesialis 1, itu levelnya 8. Kalau spesialis 2 berarti subspesialis. Misalnya kalau spesialis 1 itu anak, nah spesialis 2 itu misalnya ginjal anak seperti itu. Jadi lebih fokus ya untuk ininya. Nah, hal ini juga bisa diamati di sini bahwa level D3 dan D4, level KKNI-nya terdapat kata kunci kemampuan kerja minimal. Bahwa yang 5 adalah mampu menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas dan memilih berbagai metode, sedangkan level 6 mampu mengaplikasikan, mengkaji, menganalisis, membuat desain, memanfaatkan iptek, dan menyelesaikan masalah. Levelnya seperti itu. Ya.
Dengan level 5, lulusan D3, jadi mampu menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup tadi ya. Nah, dan sudah maupun belum baku dengan menganalisis data dan mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Jadi ada kuantitasnya yang ditunjukkan. Biasanya teman-teman level D3, level 5 itu mengerjakan sebuah proyek juga kan, sebuah proyek. Kemudian ada paper nanti yang dikerjakan atau semacam progress report dan yang lain-lain. Tentunya sama, ketika level 6 ini tingkatannya dia mampu memanfaatkan ipteknya dan menyelesaikan masalah. Dan misalnya ada sebuah masalah yang terjadi, mampu diadaptasikan seperti itu. Nah, untuk level 5 yang secara D3 ini menguasai konsep teoritis ya, tetapi masalahnya lebih ke arah teknis, prosedural. Kalau level 6 lebih mendalam seperti itu. Kemudian yang level 5 mampu mengelola kelompok kerja. Jadi di bawahnya level 5 tadi kan ada misalnya dari kelompok SMK, D1, D2. Itu mampu mengelola kelompok kerja sebagai teamwork yang bagus ya, menyusun laporan tertulis dan komprehensif. Dan juga harus bertanggung jawab pada pencapaian kelompok selain pencapaian sendiri. Tetapi untuk level 6, dia lebih berat lagi dalam arti mampu mengambil keputusan yang tepat, analisis informasi, memberikan solusi, kemudian diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi yang lebih tinggi. Nah, kalau diamati level tadi ya dari 1 sampai 9, banyak jalan, misalnya banyak jalan menuju Roma, kalau istilahnya seperti itu ya. Jadi, bisa diraih misalnya dari gelar akademis teman-teman sekolah. Level 1, level sampai 9, misalnya mungkin ada yang di level D3, level 5. Kemudian setelah bekerja melanjutkan lagi mengambil alih jenjang menjadi D4, level 6. Kemudian menempuh sekolah magister S2. Itu level 8, 7, 8 seperti itu. Kemudian level S3 misalnya, itu sudah level 9, misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana bila itu diraih oleh profesi untuk meraih ke KKNI ke-9, maka diraih dengan cara adanya sertifikat, entah itu insinyur misalnya ya. Kemudian kalau apoteker seperti itu. Kemudian kalau otodidak dari pengalaman keahlian khusus berbasis tahun ya. Jadi berapa tahun teman-teman belajar tanpa pendidikan formal, jadi informal. Kita tahu misalnya di beberapa pekerjaan itu ada yang sangat expert di bidangnya, misalnya seperti itu. Bahkan dia mungkin tidak mengenyam pendidikan formal ya, ahli bisnis misalnya. Tidak sekolah tidak tamat SD misalnya atau yang apa, tidak bisa terhitung pada KKNI level yang paling rendah tadi kan SMK ya. Nah itu, tetapi mempunyai pengalaman, yang sangat lama dan, memiliki kompetensi yang sangat bagus. Nah itu bisa seperti itu. Industri juga sama, jabatan kerjanya bagaimana, ya. Nah, ini sama seperti tadi ya, bila kita amati levelnya tadi ya. Nah, profesi, industri, dan otodidak ya, dari pengalaman kalian khusus tadi. And then, apakah manfaat sertifikasi profesi? Nah, selain menunjukkan kompeten, bisa menunjukkan percaya diri, ya. Adanya karir dan tingkat pencapaian kompetensi ya. Ini sangat penting dan ada persyaratan regulasi. Misalnya, profesi A itu harus minimal dia memiliki sertifikasi kompetensi apa, minimal dia jenjangnya misalnya diploma 3 seperti itu. Nah, adanya pengakuan kompetensi lintas sektor ini juga penting karena teman-teman nanti diakui di semua negara dan membantu untuk promosi profesinya di bursa tenaga kerja. Manfaatnya bagi industri ya tentunya dapat kompeten, efisiensi HRD, pengembangan karir, dan remunerasi yang produktif. Ini sangat penting ya untuk ini. Jadi, kalau kita menilik bahwa sertifikasi kompetensi dan profesi tadi itu sangat penting untuk kelanjutan daripada dunia kerja. Sehingga teman-teman punya role model ke depan nanti akan menjadi seperti apa. Ya, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.